welcome. Jangan lupa absen semuanya di chat. Oke, hari ini sesi ini kita mempelajari materi ketiga ya. Topiknya adalah tata kelola organisasi ya. Oke, ini aturannya seperti biasa ya. Coba di chat, di absen untuk absennya. Munculin videonya dulu, silakan. Halo, Makmun mana monitoring? Alfonsus? Ya, Pak. Ya, dibuka dulu videonya seperti biasa. Makmun mana nih? Makmun. Oh, yaudah, kamu di luar. Ya, Pak, saya lagi di luar, Pak. Oh, yaudah, oke. Silakan, nggak apa-apa dimatikan lagi. Yang penting saya tahu. Oke. Jadi untuk materi kita ada di sini ya, di mind map-nya di pengelolaan organisasi IT. Terkait kalau kita bicara mengenai definisi organisasi, ini ada dua referensi yang saya pakai. Ini organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan. Jadi kumpulan ya, orang-orang yang saling bekerja sama dan struktur. Artinya ada struktur, berarti ada level atasnya, kalau masih ingat ya, top manajemennya siapa, ada direksi, ada GM, ada manajer, sampai staff, sampai supervisor ya, dan staff. Dan untuk mencapai tujuan, serangkaian tujuan. Berikutnya kalau menurut Ernie dan Kurniawan, ini coba saya ambil, organisasi itu adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Jadi sama ya, sama-sama kumpulan orang ya, yang berupaya mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Ini juga sama. Jadi kata-kata kunci organisasi ada orang berkumpul atau kumpulan orang, dan biasanya dia ada strukturnya dan ada tujuannya. Ya, tujuannya. Nah, kalau kita bicara, masih ingat piramida organisasi ini menurut R. Anthony itu dibagi tiga ya. Ada yang level operasional, ada yang level taktikal atau yang middle, ya ada yang level strategik. Jadi kalau yang di level operasional, ini lingkup pekerjaannya sifatnya adalah transaksional atau harian atau rutinitas. Artinya sifatnya rutin pekerjaannya. Contoh pekerjaannya ini ada operator, ada staff, ada clerk ya. Contoh staff akunting. Setiap hari tugasnya dia pasti terima voucher ya, terima voucher, terus dia terima vouchernya diolah, di entry ya, di entry, setelah itu hasil entry-nya disimpan ke dalam satu tempat. Begitu pula siklusnya begini mulu setiap hari. Besoknya terima jurnal, terima voucher ya, ada orang belanja atau apa, diterima, di entry, dia berkaskan, udah seterusnya begitu. Nah, ini yang sifatnya adalah sifatnya operasional. Nah, ada juga yang sifatnya taktikal. Taktikal itu lingkup pekerjaannya bersifat biasanya jangka pendek ya, jangka menengah, biasanya 1 sampai 3 tahun, dan dia memanfaatkan sumber daya yang ada. Contoh level manager. Contoh gimana? Ya, manajer misalkan ada manajer produksi dapat order dari marketing bahwa bulan depan target dia mau jualan ada sekitar 1 juta produk. Nah, manajer produksi punya sumber daya orang ya, sumber daya orang, ada sumber daya mesin, dia punya mesin, dia kelola mesin. Dia punya apa lagi? Sumber daya bahan baku, bahan baku ya. Nah, sumber daya bahan baku inilah atau orang dan mesin ini yang dikelola. Orangnya ada berapa? Ada 30. Mesinnya ada 6. Bahan bakunya kita cukup ada lengkap untuk 2 bulan. Nah, itu di mix. Dia bagaimana menjadwalkan, ya tadi ya, kata kuncinya memanfaatkan sumber daya. Dia manfaat sumber daya tadi untuk mencapai apa yang dibutuhkan oleh marketing. Dia kelola. Ya. Berikutnya ada yang levelnya strategik. Strategik ini biasanya lebih kepada sifat jangka panjang, 3 atau 5 tahun. Ya. Dan biasanya lebih kepada strategi terhadap kegiatan bisnis. Contohnya kalau bicara strategi bisnis, sifatnya strategik, contoh direktur finance bagaimana, atau keuangan ya, bagaimana perusahaan ini mau besar, dia misalkan menggunakan arah pendekatan, oke, kita
kita mau IPO ya supaya perusahaan kita ini cabangnya banyak ya atau berkembang. Direktur produksi berpikir bagaimana meningkatkan produksinya ya, atau direktur operation bagaimana dia membuka cabang-cabang di tempat lain. Jadi mikirnya lebih kepada yang sifatnya strategik ya, strategik. Nah, kalau kita bicara mengenai piramida organisasi, ini sebenarnya peranan penting ke IT apa yang berhubungan dengan IT. Nah, ini tadi saya sudah cerita ya, ya kaitannya dengan pendaya gunaan fasilitas ya dan sumber daya kalau yang sifatnya apa namanya operasional. Kalau ini lebih kepada teknik bagaimana perolehan lokasi pabrik produk baru. Ya. Nah ini lebih kepada sasaran kebijakan. Ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai fungsi dan tanggung jawabnya. Nah berikutnya kalau kita bicara mengenai prosesnya, kalau kita bicara prosesnya, secara umum kalau bicara konsep pengelolaan sebuah organisasi, bisa digambarkan kita mengacu kepada prinsip organisasi, manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Ya, kalau digambarkan planning itu adalah sebuah inputnya, proses ini adalah terkait dengan organizing dan actuating-nya dikelompokin, output itu adalah kaitannya dengan keluarannya, ya, yang kaitannya kontrolnya, lebih kendalinya. Nah, kalau di sini cara bacanya adalah ada kontrol monitoring secara berkesinambungan. Artinya setelah planning, organizing, actuating, control, ini dia larinya ke sini. Ya, berputar. Jadi proses ini siklusnya berputar. Nah, yang di bawah ini, misalkan ini adalah tahapan-tahapan biasanya kalau dalam hal pengelolaan organisasi. Mulai dari pertama, ini kaitannya dengan organization development, pembentukan organisasi. Oke, kita mau bikin organisasi, nah mungkin karena saya spesifik IT, kita mau bikin organisasi IT ya, organisasi IT, nanti strukturnya kita akan buat nah, seperti ini ya, misalkan. Ini organisasi komite ya. Nah, organisasi nanti seperti ini ya. Nanti ada ICT subdivision, ada departemennya nanti dibagi dua ya, ada yang ngurusin aplikasi dan pengembangan sistem, dan ada juga yang bicara mengenai operation support, operasional dan support. Nah, nanti di level departemen ada seksi gitu ya, ada seksi, ada untuk aplikasi dan development yang ngurusin aplikasi dan pengembangan aplikasi. Ini ada development and system analyst ya. Jadi ada yang bertanggung jawab terkait dengan analisa sistem dan pengembangan, ada yang berhubungan dengan security ya, terkait dengan keamanan, kebijakan dan audit compliant. Ya, ini kaitannya audit compliant, lebih ke compliant, lebih ke tata kelolanya. Berikutnya ada BAQA, Business Assurance, Business Analyst and Quality Assurance. Ya, section head itu supervisor semua nih ya di sini. Ya, yang ini menganalisa bisnis dan QA itu menjamin bahwa layanan sistem yang dibuat oleh tim sebelumnya itu sudah sesuai. Ya, nah nanti di si level operation ini ada yang bertugas mengenai di level section ini operation and asset management. Jadi berhubungan dengan operasional daily atau pekerjaan harian dan asetnya. Jadi pengelolaan IT ini juga penting, aset dikelola. Ada juga yang ngurusin network data center, yang ini mengurusi jaringan, ruang server, dan seterusnya. Dan ini yang ngurusin ada namanya telecommunication and office automation. Jadi ada yang berhubungan dengan telco-nya atau automation. Ya. Nah, nanti di sini ada level subsection atau staff. Nah, jadi pada saat kita mau merencanakan sebuah organisasi, itu yang di tahapan tadi adalah kita menentukan bagaimana mengembangkan organisasinya. Nah, ini penjelasannya. Ya. Tahapannya adalah organisasi desain, fokusnya kepada struktur organisasi, job desk, uraian kerja ya, urjab atau jabatan uraian kerja, dan MPP, manpower planning ya, rencana jangka pendek kita berapa orang ya, dan jangka menengah berapa orang. Tahap berikutnya adalah biasanya kita bicara rekrutmen ya, organize. Setelah organisasi terbentuk, kita langsung tahap rekrutmen ya, menerima karyawan. Dari mulai tahapannya adalah sourcing, pencarian,
pemilihan dan penempatan serta orientasi. Nah, ini gambaran seperti ini. Jadi sourcing ini adalah peminta tenaga kerja tadi, baru kita interview dan tes ya pada saat kita bicara seleksi dan optimalisasi. Tim itu harus dioptimalisasi. Yang ketiga orientasi. Yang orientasi artinya ada orientasi karyawan baru sama seperti kalau mahasiswa ospek ya, osemaru. Tapi kalau di karyawan pun biasanya ada orientasi juga, pengenalan mengenai perusahaan, bicara budaya, kebiasaan, struktur organisasi, dan apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, berikutnya di fase untuk kaitan dengan performance management, ya manajemen kinerja, pengelolaan kinerja, ini kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan KPI, perencanaan Key Performance Indicator, dan monitoring dan evaluasi. Nah, ini lebih penjelasannya di sini. Pada saat di perencanaan ini, nanti dia akan menetapkan target dan tolak ukurnya sendiri. Ya dari masing-masing organisasi tadi yang di sini, ini dibentuk targetnya ngapain gitu. Untuk development dan sistem aplikasi analis ini nanti targetnya ngapain, ya hasilnya seperti apa itu harus ditetapkan di penjelasan yang tadi, yang ini, ya di performance. Nah nanti monitoring setelah berjalan itu dimonitoring kegiatan capaian-capaiannya, yaitu dengan review pencapaian KPI tadi. Biasanya reviewnya bisa bulanan atau quarterly, 3 bulanan atau semesteran, dan bahkan tahunan. Dan biasanya monitoring ini juga dilakukan fokusnya kepada coaching counseling. Coaching itu mengarahkan, counseling itu penyelesaian kalau misalkan ada sesuatu diskusi, ya, suatu diskusi yang misalkan tim merasa kurang nyaman atau kurang enak dalam hal pekerjaan, nah itu nanti harus diselesaikan, ya, seorang atasan yang dari sisi manajemennya. Terus dari sisi evaluasi, baru setelah mereka lakukan review ada penilaian kerja. Ya, penilaian kerja biasanya di 6 bulanan atau di setahun. Jadi dinilai tercapai nggak. Contoh application development itu dan analis tadi tugasnya adalah membuat program yang baik, tidak ada bug atau error, dan dari sisi kepuasan pengguna itu mencapai tingkat kepuasan yang tinggi. Nah itu tercapai nggak penilaiannya? Nah itu dinilai. Ya. Nah nanti juga ada proses promosi dan mutasi, ya, atau demosi. Kalau promosi itu naik, kalau mutasi itu pindah ke level yang sama, kalau demosi itu berarti ada terjadi penurunan. Ya. Contoh supervisor turun di jabatannya mungkin jadi sub section gitu ya. Nah, berikutnya dari sisi people development, ini kaitannya adalah pengembangan orangnya, ya, kaitannya dengan pengembangan kompetensi serta perencanaan karirnya gitu. Kadang karyawan itu juga penting, perlu kita kembangin dan perlu kita arahin ke depan karirnya seperti apa, ya. Nah, ini pelaksanaannya kalau di sini lebih kepada pengembangan kompetensi, ya, kompetensi tiap jabatan dan analisis tunjangan. Jadi pengembangan kompetensi, misalkan kalau model di bagian ini, di bagian security, ya, bagian keamanan, audit. Nah, ini harus dibekali. Orang-orang ini harus dibekali dengan kemampuan bagaimana mengamankan sistem. Termasuk juga bagaimana kalau misalkan melakukan audit terhadap sistem. Nah, trainingnya training apa? Oke, training security, training cek misalkan ya, sertifikat ethical hacker, training audit ya, misalkan training COVID dan seterusnya. Itu harus di mapping ya, harus di mapping dan harus dipetakan untuk pengembangan kompetensinya ya. Berikutnya potensi mapping, ini mengetahui performa karyawan dan mengetahui potensi karyawan. Nah, ini biasanya karyawan bisa perlu diketahui ini lebih kuat di mana nih. Lebih kuat di jaringan kalau bicara IT ya, lebih kuat di jaringan, di analis, development, audit, atau security atau misalkan atau ruang data center misalkan. Nah, itu harus dicari potensi dari masing-masing karyawan. Nah, ada career planning, nah ini merencanakan pengembangan. Jadi kita lihat karir ke depannya mau diarahkan kemana ya di dalam people development tadi itu ya. Development program ini lebih kepada pengembangan program, misalkan ada penegasan tertentu atau job assignment gitu ya. Ada juga pengisian kompetensi, ya, rotasi mutasi dan dalam rangka pengembangan orangnya atau people-nya.
Dan yang terakhir di sini adalah kita bicara mengenai reward management. Nah, karyawan yang sudah bekerja itu juga perlu adanya penghargaan, ya penghargaan. Penghargaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk posisi misalkan. Oh, orang ini banyak jasanya nih di perusahaan. Oke, kita tingkatkan karirnya menjadi apa. Tapi penting juga kita memberikan yang namanya reward and punishment. Nah, reward itu adalah penghargaan. Ya, penghargaan itu bisa berupa uang ataupun non finansial. Ya, misalkan bonus ya rewardnya. Bonus dalam bentuk gaji ataupun rewardnya penghargaannya dalam bentuk posisi ya. Seperti itu. Tapi juga ada punishment. Punishment tuh lebih kepada kalau misalkan melanggar sesuatu ada sanksinya gitu. Ya. Nah, itu konsep proses pengolahan sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep organisasi, pengembangan organisasi tadi, ini perlu adanya organisasi IT dan steering committee ya. Nah, steering committee ini biasanya adalah sifatnya ad hoc. Ad hoc artinya perwakilan dari masing-masing fungsi yang ada. Contoh di sini ada perwakilan divisi dan departemen yang nantinya kaitannya adalah membantu IT ke arah yang sifatnya strategis. Ya, perencanaan-perencanaan strategis ya. Nah, kurang lebih ini ya tugas fungsinya. Seperti komite memberikan arahan serta masukan kepada IT berhubungan dengan pelaksana IT. Nah, jadi segala masukan yang kalau misalkan pelaksanaan IT dirasa kurang itu perlu disampaikan apa yang kurang gitu ya. Mengawasi jalannya implementasi IT serta menerima laporan informasi IT terkait dengan pelaksanaan. Jadi perlu dibuatkan ini tuh posisi komite. Untuk IT yang menjalankan tugasnya membantu membuat perhitungan budget IT dan seterusnya. Business unit yang di sini, ownernya atau business unit, ini tugasnya adalah melakukan koordinasi terhadap seluruh perwakilan departemen. Contoh ya, jadi perwakilan dari departemen yang ada di dalamnya, dia mencatat semua proses yang berjalan pada masing-masing, termasuk mempresentasikan kepada manajemen ataupun proses owner terkait dengan proyek, misalkan ada BPA, ada business proses atau yang hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Ya. Oke. Nah, ini dalam hal organisasi juga perlu ada orang atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap IT. Yang tadi saya sampaikan ya, organisasi IT-nya penting. Ya, dalam hal kita perlu uraikan juga uraian kerjanya atau description-nya, struktur organisasinya, termasuk juga IT, key IT-nya. Kunci utama IT siapa di masing-masing yang punya peranan di sini. Nah, ini contoh dari penetapan job desk atau uraian kerja ya. Uraian kerja nanti disebutkan nah jabatannya apa, ya nama departemen, nama divisi, tugas tujuan dari jabatan ini apa, misalkan memberikan layanan servis solusi terhadap seluruh bagian yang ada berhubungan dengan IT. Ini untuk posisi IT officer sistem analis. Jadi sistem analis tugasnya ngapain sih, itu harus dijabarin. Ya, termasuk juga tanggung jawab dan KPI-nya. Contoh menyetujui pelaksanaan meeting bulanan, menyetujui pelaksanaan meeting mingguan, menyetujui pelaksanaan harian, dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan IT, termasuk melakukan pembuatan DAD, IRD, sosialisasi file, kamus data, dan seterusnya. Jadi harus dijabarkan, termasuk bicara kewenangannya, hak dan tanggung jawabnya. Kewenangan ngapain? Misalkan memberikan keputusan untuk menggunakan bahasa pemrograman apa yang kira-kira digunakan. Ya. Terus hubungan kerjanya dengan siapa itu juga perlu ditulis dan kebutuhannya apa. Ini biasanya hubungannya nanti dengan HRD. Pada saat orang HRD IT nyari sistem analis, requirement-nya dari sini aja. Satu komputer, 1 tahun sebagai programmer dan sistem analis. Nah, ini penting ya penetapan job desk atau uraian kerja supaya tim yang terlibat itu tidak bingung dia ngapain, melakukan apa. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengelola sumber daya tadi. Nah, ini harus ada prosedur yang dalam hal proses pengolahan rekrutmen. Jadi prosesnya seperti apa? Prosedurnya itu harus ditetapkan juga. Ada targetnya juga harus diukur, ya KPI-nya. Terus termasuk tadi yang saya sampaikan, melaksanakan coaching, konseling,
sampai kepada penilaian kerja, promosi, training, dan perhentian, termination. Jadi kadang ada aja karyawan yang memang harus berhenti karena pensiun ataupun karena hal-hal yang lain gitu ya. Nah, ini adalah kaitannya sama contoh penerapan KPI. Ya, ini menggunakan konsep balance scorecard. Di sini ada perencanaan SDM-nya, misalkan ya untuk customer perspektif, misalkan improve employee satisfaction, kepuasan tingkat layanan. Nah, ini skalanya berapa? Support maintenance, dia harus sesuai SLA, Service Level Agreement, 75%. Ya. Jadi tingkat layanannya harusnya supportnya harus bagus nih 75%. Terus development, management, and orientation system. Ini bagaimana mengembangkan sistem informasi. Ya, ini harusnya ada ukurannya. Targetnya mau berapa gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai targetnya atau key performance indicator dari masing-masing aktivitas. Nanti di sini ada proses detailnya, checkpoint, targetnya ngapain, di sini schedule-nya kapan. Jadi dalam 1 tahun. Jadi harus termapping dengan baik. Nah, ini juga contoh dari pelaksanaan pengelolaan sumber daya. Nah, ini contoh dari pengelolaan individual development plan. Jadi rencana masing-masing karyawan atau tim tuh ingin apa aja sih, harus juga dianalisa SWOT-nya, kelebihannya apa. Ya, contoh misalkan di sini Jojon, ya gabungnya tanggal 2 Januari 2008, posisinya adalah sistem development. Nah, kekuatannya adalah misalkan mau bekerja keras membantu tim secara penuh, cepat, dan menangkap sesuatu. Terus kelebihan lainnya jujur, bertanggung jawab, proaktif. Kelemahannya apa? Masih agak ragu dalam mengambil keputusan, percaya diri yang terkadang harus sering diberikan. Not, nah ini catatannya ngapain? Diminta sering memberikan arahan dalam meeting, training, asapta, dan seterusnya. Ini training. Nah, trainingnya apa yang dibutuhkan? Job assignment-nya tambahan penugasannya apa? Misalkan melit terkait dengan project IT system development. Nah, coaching counselingnya misalnya membicarakan masalah apa yang tadi dibicarakan disebutkan. Nah, ini penting ya untuk pengembangan karir seseorang ya, kita masukkan seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita bicara pengelolaan lainnya, ya setiap karyawan dalam organisasi harus memahami mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ya, jadi terkait dengan pengelolaan risiko karena IT ini hubungannya dengan risiko, jadi harus punya pemahaman mengenai risiko yang ada di masing-masing minimal bagiannya. Ya, nanti kita identifikasi apakah risiko-risiko tadi itu high, medium, low. Ya, di sini dari sisi dampak, kecenderungan sampai tingkat risiko. Ya, itu semua kita identifikasi. Ya, contoh untuk aplikasi ini risikonya adalah terkait bisa bencana alam, input data yang salah, bisa juga masih ada key user yang belum paham dengan sistem yang berjalan. Jadi sistemnya sendiri belum paham, itu juga jadi masalah. Itu diidentifikasi sedemikian rupa. Berikutnya terkait juga ini setiap karyawan juga harus memahami mengenai konsep dari pelaksanaan operasional SLA istilahnya, Service Level Agreement. Ya, Service Level Agreement ini adalah satu perjanjian kesepakatan antara tim penyedia layanan kepada user. Ya, berapa persen penyediaan layanannya yang dia jamin. Contoh, kalau dalam 1 bulan, 1 hari itu kan 24 jam. Ya, 24 jam. Berarti kalau 1 bulan, 30 hari berapa jam? Ini adalah 720 jam. Betul ya? 720 jam. Nah, 720 jam. Nah, artinya kalau dalam konsep layanan 720 jam ini, artinya ini 100%. Jadi kalau dalam 1 bulan itu ada 101 jam, kalau ada layanan, contoh layanan internet nggak mati-mati dalam 1 bulan. Artinya layanan itu tercapai 100%. Ya, karena apa? Karena nggak ada down itu mati. Tapi ternyata kalau ada layanan mati, ya layanan mati misalkan sampai dengan 7,2 jam, 7,2 jam, 7,2 jam, artinya layanan itu mati selama kurang lebih 1%.
Ya, 1% ya. Ya, 1% berarti tercapainya 99%. Tinggal mau disepakati berapa gitu. 1%, ini kan 720 1% ya. Kalau 1% berarti dibagi 100 saja gitu ya. Dibagi 100 saja itu 720. Karena 100% ya. Nah, tinggal berarti SLA-nya adalah 99% nih. Kalau dia mencapai, dia diperkenankan matinya cuman 7,2 jam dalam 1 bulan. Ya. Nah, itu harus paham orang IT. Karena apa? Karena IT itu berhubungan dengan pelayanan. Jangan sampai IT sebagai pelayanan tapi tidak memahami mengenai konsep SLA. Ya. Nah, berikutnya setiap orang dalam organisasi IT juga harus memahami konsep dari keberlangsungan bisnis atau istilahnya nama lainnya BCP DRP, Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan. Kenapa penting? Karena IT salah satunya sekarang adalah menjadi trigger. Contoh, saya bicara mengenai pandemi COVID. Orang nggak pernah kebayang pandemik itu bisa terjadi sekarang ini. Ya, pandemik COVID. Ya, yang terjadi di awal pada saat pandemi COVID terjadi, semua itu di lockdown. Betul ya, di lockdown. Semuanya nggak boleh kerja, boleh keluar rumah, harus di rumah. Kebayang bagi perusahaan yang sifatnya semuanya orang masih tergantung sama di kantor, itu nggak bisa berlangsung ke kantor, datang. Kenapa? Nggak boleh. Karena risiko tertular COVID. Nah, kan nggak mungkin kalau kita ada satu perusahaan, bisnisnya mati gara-gara layanannya nggak jalan. Wah, ini banyak rugi. Nah, terus akhirnya gimana? Dengan adanya IT, dengan adanya prinsip keberlangsungan ini, IT harus mikirin. Jangan sampai tetap misalkan pemerintah melakukan lockdown atau PPKM, ya, pembatasan tadi, tapi bisnis tetap jalan. Caranya gimana, Pak? Oke, kita bikin solusi pakai VPN ya, gitu ya. Contoh VPN ya, Virtual Private Network. Jadi karyawan nggak apa-apa kerja di kantor, tapi kita aktifin, semuanya bisa akses ke sini kok. Gitu. Artinya apa? Bisnis nggak terganggu gitu. Ya, misalkan aktifkan VPN. Oke, kita solusinya kalau meeting gimana? Yaudah kita pakai Zoom, ya pakai Zoom atau Google Meet. Itu nggak terganggu juga gitu kalau meeting. Nah, dengan solusi-solusi IT lah itu IT harus mikirin gitu. Aspek yang berhubungan dengan keberlanjutan sebuah layanan atau BCP DRP. Ya, jangan sampai IT nggak pernah mikirin, itu yang bahaya. Ntar pada saat terjadi gitu, terus gimana libur? Ya, libur aja Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi jangan, kayak enakan karyawan ya, bisnis bisa turun gitu ya. Nah, berikutnya dalam konsep pelaksanaan aspek keamanan informasi itu juga penting ya, mengenai apalagi sekarang kasus-kasus ransomware ya, virus-virus yang begitu beresiko mengelok suatu sistem disk gitu ya, hard disk ya. Artinya harus aware juga orang IT memahami mengenai aspek keamanan. Termasuk juga ngerti bagaimana mengelola biaya ya. Jadi bukan hanya IT itu hubungannya sama mesin aja, tapi aspek biaya-biaya juga harus penting gitu. Terkait juga harus paham mengenai konsep layanan terhadap user ya. Berikutnya kalau kita bicara, nah ini mengenai konsep biaya ya, pengelolaan biaya-biaya. Jadi anggaran bulan Januari sampai bulan Desember berapa sih? Nah, yang dikelola sama IT harus bisa ketangkep tuh. Jangan sampai nanti IT nggak ngerti belanjanya berapa gitu. Ya, jadi kayak model misalkan Makmun monitoring, Makmun monitoring, Makmun monitoring. Alfonsus. Dua pada ini saya kayak model cerita anak itu tuh. Saya cerita. Kalau gitu saya tutup aja deh ya, nggak ada yang nyaut ya. Oke. Ya Pak, ada apa Pak? Ada. Apa? Lagi di jalan Pak. Saya mau cek kalian masih tuning nggak sama saya frekuensinya gitu ya. Sampai terus saya ngomong sendiri kejadian lagi yang dulu tuh anak-anak SI pagi. Saya ngomong sejam. Oke, Alphonse dengar ya. Ya Pak, dengar Pak. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Ya Pak, lagi berangkat kerja Pak.
Oh, lanjut aja, kamu lanjut aja, nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa. Pak. Oke, Ya Pak. ada rekamannya kok. Ibnu jalan juga nggak Ibnu? Enggak, Pak, udah di rumah. Oh ya udah, Ibnu deh, saya ngasih contoh. No, jadi kalau Ibnu nanti ngelola IT, ya ngelola IT nih, ini bukan hanya sekedar kita mikirin technical, contoh Ibnu di coding ya, coding aja. Atau bicara network aja. Enggak, satu titik IT itu nanti tugas salah satunya adalah ngelola anggaran. Anggaran yang dikeluarkan oleh IT, satu titik tuh harus diketahui oleh manajemen. Jangan sampai belanja-belanjanya IT nggak pernah nyatet gitu. Ini belanjanya contoh bulan Januari 100 juta, 42 juta, ini harus tahu nih 100 juta ini belanja apa aja nih. Nah, itu harus dilaporkan juga. Contoh di dalam bentuk grafik ya. Grafik kayak dulu saya tuh kalau setiap bulan itu ada meeting review pasti gambarin pemakaian budget anggaran tuh berapa. Kita munculin ya. Nah, itu penting tuh. Ya jadi kalau bicara IT bukan hanya sekedar ngelola yang sifatnya teknikal tuh yang ngoding aja. Network aja, security aja, enggak. Satu titik kita akan ngelola itu, ngelola anggaran, administrasi sifatnya. Terus juga dalam hal ini orang-orang IT juga harus mengenai konsep pengelolaan layanan tadi. Ya, contoh mengenai contoh di sini service desk ya. Jadi orang kalau pada saat ada request ada problem itu harus masuk ke sistem dulu. Dia buat tiket ya, bisa pakai email, bisa pakai telepon, dia create tiket. Nah, nanti masuk ke dalam aplikasi contoh service desk ya. Nanti akan keluar services ini ada SLA ya, verify SLA service level agreement. Nanti argonya jalan nih waktunya. Contoh misalkan untuk problem network jaringan itu nggak boleh atau maksimum kurang dari atau sama dengan 1 jam. Nah, lebih dari 1 jam berarti dia tidak comply atau tidak memenuhi SLA misalnya. Itu contoh itu ya, ini argonya jalan. Nah, itu juga harus tahu. Ya. Jadi jangan sampai nanti IT ngelola contoh buat sistem udah santai lah, mau 2 tahun ke 3 tahun jangan, itu harus ada layanannya. Atau termasuk ada problem, user ada komplain, nah itu jangan didiemin lama-lama. Kenapa? Karena di IT itu sekarang udah mengacu kepada pendekatan layanan, ya layanan. Nah, saya nggak percaya Pak, Bapak buktiin dong sama saya dong, gitu kan. Buktiin Pak, kalau di COVID ada nggak Pak? Oke, ini saya geser ya, ini punya COVID ya, jadi biar kelihatan nggak? Itu kelihatan nih ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah ini kalau di dalam Berarti nggak nyeluruh banget ya, Pak? Nah ini nih. Kalau bicara apa tadi saya bicara mengenai manage SLA ya. SLA itu ada di mana Pak? Itu di sini nih. Minggu lalu juga ada saya. Nah ini nih manage operation, manage service dari tim IT itu harus paham di dalam manage operation DSS 01, DSS 02, DSS 03 ya. Nah itu harus diatur ya. Oke. Berikutnya oke ini udah habis ya materinya. Nah, jadi untuk manage operation atau manage IT kurang lebih sih udah satu slide ini cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi kita tadi ada berapa slide ini? Nanti slide-nya saya share. Ada 23 slide. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Pak, itu tugas, Pak. Iya, jadi nanti ada tugas ya. Tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat job description, uraian tugas pada organisasi IT. Satu aja ya, contoh terkait dengan sistem analis tugasnya ngapain gitu ya. Formatnya bebas ya, formatnya bebas, tidak harus seperti yang contoh yang ini nih. Nah, ini kan contoh udah ada nih ya, contoh ya. Tapi tidak harus seperti sebenarnya kalian bisa googling sih, bisa googling, cuman maksud saya kalau googling nanti harus bisa dipertanggungjawabkan minimal dipresentasiin gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini contoh ya. Ini job description, ada namanya tadi ya, nama jabatannya apa, nama departemen, fungsi dan tujuan jabatan itu apa, nanti dijelasin, tanggung jawabnya apa, ya, terus
key performance indikatornya apa, kewenangannya dia ngapain, gitu ya. Kewenangannya, hubungan kerja dia ngapain, hubungan kerja dengan siapa aja dia bisa berinteraksi, dan kebutuhannya apa saja. Nah ini kalian bisa apa namanya, bisa googling lah ya. Tapi saya berharap sih googlingnya itu bisa dipertanggungjawabkan, kalian bisa jawab. Gitu. Pada saat nanti kalau ada pertanyaan dari saya. Oh ya, terus kedua, oh ya, ini udah absen belum? Itu udah absen semuanya? Ini belum ada yang absen nih, baru Ibnu doang nih. Ntar saya tutup baru pada WA lagi. Halo. Ini Ya, apa? Pak. Ya, kamu absen, jangan lupa di chat. Ini baru Baik, Pak. ya. Silakan di absen. Terus kedua, ini kalian ada tugas kelompok nih, ya. Tugas kelompok saya udah share di grup apa namanya, di ya kalau nggak salah. Ini tugas kelompoknya ini. Nah, ini tugas kelompoknya kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Nah, jadi tugas kelompoknya adalah kalian melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tata kelola IT di suatu perusahaan atau organisasi ya. Tapi ini yang pasti perusahaan nih. Dan perusahaan itu harus ada IT-nya. Kalau ada perusahaan yang nggak ada IT-nya nggak bisa diambil datanya. Ya. Setelah itu setiap kelompok kita membuat makalah tentang fasilitas tersebut dengan menjelaskan sistem yang berjalan dan analisa kesenjangannya. Nah, nanti cerita mengenai latar belakang penulisan bab 1, bab 2 itu berisi mengenai orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut, jelaskan fungsinya. Ya, terus rincian secara detail mengenai sistem tersebut yang ada di perusahaan. Bab 3 berisi mengenai kesimpulan dan ya, nah, ini nanti form konsepnya ini kalian boleh pilih nih. Kelompok 1 bisa mengenai pengolahan perangkat keras. Nah, BAI ini berdasarkan COVID-nya gitu. Nah, ini yang sudah saya mapping. Bentar, ini dia. Nah, ini berarti pengolahan perangkat keras itu ada BAI 09, BAI 10, ada manage configuration, ada BAI 01, ini ada di sini. Nah, jadi ada BAI berapanya tuh tadi? BAI 09, manage asset, BAI 10, manage configuration. Nah, ini nih. BAI 9, nah ini manage asset, BAI manage configuration. Jadi ini udah saya bantu buat ini, mappingin. Pengolahan perangkat keras ini hubungannya kalau di COVID ini, ya. Gitu ya cara mappingnya ya. Terus kalau pengolahan perangkat lunak, COVID-nya pakai ini. Mappingnya ya, mappingnya. Mapping itu petanya, pemetaannya. Kalau pengelolaan layanan operasional IT, ini APO 9, DSS 01, 02, sampai 03. Kalau pengolahan sistem jaringan, ini BAI 10, BAI 10. Ya. Kalau pengelolaan keamanan, itu APO 13, DSS 05. Kalau pengolahan keberlanjutan layanan, ini APO 12 dan sebagainya. Ini saya bikin ada 7 tema ya pengorganisasi. Nah, kalian nanti silakan dibuat, diatur, terus setelah UTS mungkin, atau mungkin di 2 pertemuan terakhir lah sebelum UTS, kita paparan presentasi, kalian presentasi mengenai itu. Oke, ada pertanyaan? Tapi setelah UTS Pak ya? Ya, ini setelah ini aja deh, dua sesi sebelum akhir aja. Jadi kalau pertemuan 14 berarti di pertemuan 11-12 itu kita presentasinya gitu. Oke, Pak. Pak ini Pak share apa ya? Ininya. Iya, nanti saya share ini. Oke, ada pertanyaan? Berarti Pak presentasi kayak semester sebelumnya tuh Pak ya? Ya, standarnya kita memang kalau di saya sih ada presentasi ya. Tapi presentasinya sih harap mewakili apa yang ada di organisasi perusahaan. Biar nanti kalian kebayang gitu, oh, kalau di organisasi perusahaan tuh kalau untuk mengelola aplikasi kayak gitu ya, gitu. Kalau pengelola jaringan, oh begitu ya. Tujuannya seperti itu gitu. Bisa memahami lebih ke praktek
Sedangkan saya kan lebih banyak konsepnya dulu, cerita tadi kan. Nah, prakteknya kalian harus nyambungin tuh seperti apa. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, untuk tugas yang tadi Pak, akhir pengumpulan kapan Pak? Nggak apa-apa, pas pertemuan ini aja 10 aja. Jadi pas mau presentasi 11-12, 10, oh yang pribadi ya, yang tugas pribadi. Ya. Tugas pribadi itu minggu depan, H-1 standarnya. Jadi kayak model Sabtu, berarti Jumat malam itu udah dikumpulin. Jumat malam. Ke email Pak. Nanti gini, email, tapi saya coba, sekarang saya mau bikin LMS-nya ya. Learning Management System, biar semuanya di-pull aja di sana gitu. Biar di-upload lah. Gitu. Nanti saya lagi siapin dan nanti kembangin. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Terus video nanti saya naikin ya, ini saya upload ke YouTube. Terus kedua, nanti saya share juga yang list tugasnya itu. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, oke, sama-sama ya. Izin live ya, Ibnu, Alphonse, Makmun. Pak. Ya. Iya Pak. Ya.